Digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini ya, jadi sudah sore ya, udah pukul 15 ya, lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya Dialog Ekonomi Digital kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan sore hari ini kita akan berbincang-bincang atau kita akan membahas ya untuk di ekonomi digital ini bagaimana sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD itu sebagai fondasi ekonomi digital pemerintah daerah. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber kita di sore hari ini. Kita kenalan dulu pendengar, adalah Bapak Ahmad Nasir, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore sobat-sobat RRI Pro 1. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di hari ini ya Pak ya. Iya. Sudah bersama kami dan akan menyapa pendengar kita berarti ya. Kurang lebih selama 50 menit ke depan. Oke. Pak, jujur saya deg-degan ini Pak. Oh. Nggak pernah sedeg-degan ini. Tiba-tiba kok deg-degan ya Pak ya. Waduh. Okay. Padahal ini AC nggak dingin-dingin banget loh Pak. Baik, kami ingatkan juga nih pendengar, nanti silakan saja bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9090, atau bisa langsung nanti ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, kita ini akan tanya-tanya langsung ya bersama Pak Nasir mengenai SIPD sebagai fondasi ekonomi digital pemerintahan daerah. Kita tahu bahwa SIPD itu sistem informasi pemerintah daerah. Jadi sebenarnya SIPD itu sistem informasi pemerintah daerah, tapi Tata taunya cuma kepanjangannya aja Pak. Ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang perlu kita nih sebagai masyarakat awam yang harus memahami SIPD itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Tata, sobat-sobat RRI sekalian. Jadi pemerintah saat ini ya, sudah beberapa tahun yang lalu kita menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya Mbak Tata. Jadi SPBE itu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 yang lalu. Kemudian dilengkapi lagi dengan peraturan Presiden 132 tahun 2022 mengenai arsitektur SPBE. Ini memang pemerintah sudah harus mengarah kepada proses bisnisnya itu secara elektronik atau digitalisasi. Kemudian juga terkait digitalisasi, salah satunya yang menjadi titik tumpu itu Mbak Tata adalah data ya. Yeah. Jadi sesuai juga dengan Perpres 39 tahun 2019 ya, itu kita juga sudah mempunyai platform Satu Data Indonesia. Jadi data pemerintah ini nanti platformnya adalah Satu Data. Kemudian baru dituangkan lebih teknis lagi dalam sistemnya di Permendagri ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri kita tahun 70 di 2019 yang lalu, keluarlah yang namanya Satu Sistem Indonesia mengenai pemerintahan daerah, yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau disingkat SIPD. Oke. Berarti di dalamnya ini khusus segala informasi yang bentuknya tuh seperti apa Pak? Apakah hanya mengenai keuangan saja, mengenai aset-aset saja, karena kita tahu BPKAD itu kan keuangan dan aset daerah ya Pak ya? Iya, betul. Gimana Pak? Jadi sistem informasi pemerintahan daerah ini merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang ada di pemerintahan daerah. Jadi mulai dari proses bisnis kita, perencanaan ya, planning, kemudian kita pernah dengar dulu e-planning ya. Iya, e-planning. Kemudian juga proses penganggaran, budgeting, e-budgeting. Kemudian ada juga proses bisnis pelaksanaannya, mulai pengadaan barangnya, kemudian pembayarannya atau penata usahaannya, kemudian juga pengawasan, evaluasinya, ada e-monep.
kemudian juga ada yang terakhir e-reporting. Nah, semuanya ini diintegrasikan dan tidak lagi secara parsial-parsial. Jadi saat sekarang di SIPD ini antara perencanaan, kemudian juga penganggarannya, penata usahaannya, dan pelaporannya sudah terintegrasi. Dan ini dalam arsitektur kedepannya tidak hanya proses APBD saja, tetapi juga proses bagaimana SDM, kepegawaian dan gaji, kemudian juga bagaimana pengelolaan barang milik daerah atau BMD, kemudian juga bagaimana mengenai pemeriksaan oleh APIP maupun oleh lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya, serta bagaimana proses pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh unit PBJ atau LPSI kita. Oh gitu. Ya, jadi lengkap ya, Ya, komprehensif semuanya. berarti nggak menyeluruh. cuma soal keuangan masuk keluar saja begitu ya Pak ya, tapi semuanya bahkan dulu Ya. Jadi desain arsitekturnya nanti akan meliputi seluruh proses bisnis pemerintahan daerah. Oke. Nah kalau gambaran umum implementasinya sendiri untuk di Kota Palembang sejauh ini seperti apa Pak? Apakah memang semuanya sudah sudah menggunakan ini begitu ya Pak ya? Ya. Jadi SIPD ini sifatnya adalah satu sistem ya. Satu sistem. Ya, kaitannya dengan tadi Satu Data Indonesia, jadi satu sistem bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia. Iya. Jadi tidak ada lagi sistem-sistem yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah, tetapi semuanya melebur menjadi sistem informasi pemerintahan daerah tersebut. Nah, untuk di pemerintah Kota Palembang, ini SIPD sudah kita terapkan ke seluruh perangkat daerah kita. Jadi tidak ada lagi sistem-sistem yang lain yang kita laksanakan. Dan sistem ini juga sudah terkoneksi ya, terkoneksi, terintegrasi menjadi satu. Kalau dulu ada e-planning, kemudian juga ada e-financial, itu tidak terkoneksi, tidak terintegrasi. Kalau sekarang sudah terintegrasi. Kemudian juga mengenai pemeriksaan juga, baik itu yang dilakukan oleh APIP maupun ada oleh BPK, itu bisa dilakukan dengan e-audit ya. Itu datanya sudah bisa mengalir ya, dan sudah ada menu-menu untuk itu. Kemudian juga mengenai BMD ini sebentar lagi kita sudah akan koneksikan terkait dengan pengelolaan barang daerah. Dan untuk masalah penyusunan laporan ya, terutama laporan keuangan, semuanya sudah dalam satu sistem di SIPD, termasuk juga mengenai data-data sirup ya. Nah, sirup yaitu rencana umum pengadaan, itu juga sudah kita koneksikan dengan SIPD. Dan yang terakhir yang sudah kita implementasikan adalah SIPD kita ini sudah masuk ke dalam sistem perbankan pada BPD Bank Sumsel Babel kita dengan sistem CMS, sehingga sistem ini sangat komprehensif dan semuanya nanti terintegrasi. Oke. Bedanya pada saat sebelum menggunakan ini ya Pak ya, sama sekarang tuh apa bedanya? Tapi izin nih Pak, Bapak bisa agak ditarik lagi mic-nya Pak? Oh boleh. Iya. Suaranya agak kecil, agak diginiin dikit Pak. Lumayan berat ya mic-nya. Oke, silakan. Ya, jadi Udah cukup bedanya, udah cukup Pak. Oke. Bedanya gimana nih Pak? Pada saat berarti bisa disimpulkan ini kan sangat membantu begitu ya Pak ya? Betul. Nah, jadi bedanya pada saat sebelum dan sesudah menggunakan ini seperti apa Pak? Oke ya, kalau dulu sebenarnya kita juga sudah pakai sistem ya, tapi masih semi digital ya. Kadang kan ada sistemnya itu masih berbasis desktop ya. Kalau dalam orang-orang ilmu komputer ya, itu masih generasi jadul lah gitu ya. Kemudian sekarang sudah semuanya berbasis web ya. Jadi sifatnya sudah online, real time, dan sudah support untuk kekinian lah ya.
udah pakai internet semua ya. Jadi semuanya bisa kerja secara real time, everywhere. Jadi nggak ada lagi barrier batasan waktu, batasan tempat. Ya benar-benar sistem yang kekinian lah ya. Nah, kalau dulu ya bisa dikatakan belum sampai ke level yang demikian. Oh, Ya, jadi lebih terus juga menunya juga lebih banyak begitu ya Pak ya? betul. Menunya lebih lengkap dan menunya ini ya semuanya standar ya. Jadi tiap-tiap daerah itu sama ya. Jadi tidak ada ya kira-kira improv dari daerah yang mempunyai ya istilahnya tuh ketidaksesuaian dengan aturan. Semuanya sekarang sifatnya sudah ditentukan dan sudah standar. Pemerintah daerah adalah sebagai implementator atau user dan ini server serta aplikasinya ini dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Pusat Data Informasi Kementerian Dalam Negeri Pusdatin. Jadi waktu pas awal-awal memang kan kita sebenarnya sudah menggunakan ini ya Pak ya, tapi Iya. menunya belum terlalu banyak. Sekarang udah lengkap ya. Ya, Tapi pas semakin awal-awal akan lengkap terus Mbak Tata. Iya. Ya, karena transformasi digital ini aduh kencang banget ya Pak seperti Iya, itu. iya, iya. Nah, tapi waktu pas di awal-awal bergeser ke SIPD ini ya Pak ya, apa reaksi dari kawan-kawan? Oh, kalau dari perubahan ya, Iya. kita maklum ya, setiap perubahan itu pasti ada yang istilahnya mungkin beberapa hal menanggapinya atau ada kebingungan atau kalau resisten enggak ya, Iya. sampai ada penolakan enggak. Ya kayak kita ya, baru mau menggunakan suatu aplikasi Iya. atau anggap saja lah yang paling sederhana. Ekin ya Punya Pak. HP baru gitu kan. Oh ya, HP baru. Jadi masih istilahnya tuh ya gaptek, Gaptek, ya. Tapi nggak lambat-lambat ya kan ini memang Menyesuaikan memerlukan gitu ya Pak waktu ya. Apalagi di awal-awal transisi, cuman yakin ya istilahnya tempahan kita ini learning by doing dan kita yakin semua bisa kok. Semua bisa ya Pak ya. Pasti bisa. Per hari ini berarti nggak ada lagi yang mengeluhkan itu ya Pak ya? Paling kita Udah pada jago semua jangan-jangan Pak? Ya, jadi ini sistem ya. Iya. Sistem ini jalannya nggak bisa hanya sistem saja. Sistem ini kan istilahnya hanya software ya. Ya. Kita harus juga memastikan hardware. Hardware-nya harus benar-benar stabil ya, mempunyai kemampuan untuk mengcover bahwa sistem ini diakses atau diimplementasikan oleh jumlah user yang sangat banyak. Jadi dia harus mempunyai size yang kuat ya, yang besar ya. Pak ya. Nah, itu mengenai hardware-nya ya. Nah, kita juga tahu SDM ya, hardware-nya. SDM juga kan harus kita berikan kapasitas mengenai keahlian, mengenai kemampuan dia untuk mengoperasikan sistem ini, termasuk juga ya SDM ini ya kita harapkan bisa mengoperasikan SIPD ini dengan baik, dengan tepat dan tentunya dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, kalau di awal-awal kan pasti seperti yang bilang tadi kan ada gaptek segala macam ya, dan itu bisa teratasi ya. Iya. Tapi kan karena ini sistem ya Pak ya, mulai dari trial error pasti ada ya Pak ya. Nah, sampai sejauh ini gimana Pak? Apakah masih ada juga? Nah, ini yang menarik Bapak ya, ketawa Mbak Tata. nih. Iya. Jadi Mbak Tata ya. Ketawa penuh mana ini? Ya. SIPD ini adalah sistem yang selalu develop. Artinya berkembang ya. Iya. Jangan nanti kita juga ada SIPD, ada versi-versinya ya. Nah, ya. Ada versi yang pertama, yang kedua, yang terakhir ini ya. Nah, setiap versi itu ada pengembangannya, tetapi juga sarana prasarananya atau hardware-nya ini juga harus ada pengembangannya. Iya. Jadi memang ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti gangguan
koneksi ya. Iya. Ya, istilah itu offline Iya. kan. Tapi gangguan koneksi ini Pak dari pusat apa yang di kitanya nih? Jadi trouble-nya ini. Ya, kalau untuk di Palembang ya, alhamdulillah ya. Palembang ini kan ibu kota provinsi ya, Mbak Tata ya. Hari gini nggak ada sinyal internet, apa Iya. kata dunia. Apa gitu, kata gitu dunia. ya. Kalau di Palembang aman lah kalau Aman ya, masalah Pak, ya. sinyal internet ya. Nah, paling kadangan koneksi ke server Kemendagri. Kadang-kadang yang namanya crowded Iya. ya, peak session. Iya. Nah, ini ada jalur padat nih ya. Iya, karena usernya banyak kan Pak Iya, ya. se-Indonesia, Mbak Tata. Se-Indonesia Raya ini. Nah, Iya. Jadi kadang ini juga menjadi istilah tuh aksesnya ya Lemot ya, Pak, ya. Bahasa lemot Iya. ya. Kadang juga nge-lag ya. Iya, berarti itu tantangannya begitu ya Pak ya. tantangannya. Jadi Heeh. teman-teman juga di OPD sering kami sampaikan, ya udah ini sistemnya sangat fleksibel ya. Heeh, heeh. Jadi kalau nggak lancar di siang dan pagi hari, itu Malam. jam padat ya atau sore, ya kita juga bisa kerja ini ya sampai ya tadi every time ya. Ya, Oh, jadi jadi adminnya ini Pak bisa dibilang harus siaga terus Pak. ya Kalau karena sistem ini pagi kan, siang nggak bisa kan? ini online terus ya. Jadi kalau di pekerjaan kita ini kan ada batasan atau ada deadline-nya ya. Iya. Nah, sehingga kadang kan kita harus menyelesaikannya pada saat jam-jam yang mungkin jam-jam apa ya? Jam orang Jam-jam tidur yang- gitu, Pak. ya, jam-jam Jam yang harusnya udah- istirahat. udah midnight ya, Iya. jam 1 Benar-benar, ya, menjelang subuh. Kadang kan disitulah yang lancar luncur ya. Iya. Tapi harus Ya, tapi lama-lama ya kita juga selalu melihat ada perkembangan yang baik ya terhadap kestabilan daripada sistem ini. Ya Oke. kita maklum lah. Nah, tapi ketika itu terjadi ya Pak ya, Mm. pasti kan rame tuh Pak. Semua OPD itu kan pasti wah gerasuk-gerusuk, apalagi deadline, pasti, pas ya, deadline, betul, pas betul. itu error pula. Nah, itu gimana Ya. Pak menyikapinya? Ya, jadi kadang kan kita belikan opsi-opsi pilihan waktu ya. Coba nanti dicoba mendekati tengah malam gitu ya. Mudah-mudahan ya kualitas aksesnya udah baik. Atau kalaupun ada kendala yang cukup sangat lama gangguannya, itu pasti ya kita koordinasi dengan kawan-kawan di pusat ya, di Pusdatin untuk ya memperbaiki agar ini bisa ditangani dan kembali lagi lancar. Ya, berarti sesibuk-sibuknya server apa segala macam itu masih bisa diatasi lah Pak ya. Masih bisa, tinggal kita ya biasa ya kendala-kendala, namanya kendala teknis Iya, ya. iya, iya. Cuman harapan kita kendala teknis ini standar penanganannya kalau bisa ya kayak dalam hitungan Sekejap detik aja ya Pak ya. kayak listrik mati kalau bisa Iya. dalam hitungan nggak sampai hitungan ke-10 udah hidup lagi. Gitu ya, Pak, ya. Ya kan kita maunya ya kita maklum ya macam-macam Iya. faktor kan. Tapi penanganannya kalau bisa dilakukan secara cepat dan secara ya tidak terjadi pengulangan di kemudian hari. Oke, baik. Nah, sebelum kami lanjutkan kembali pendengar, kami juga ingatkan bahwa saat ini sudah masuk waktu asar ya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Baik, kita lanjutkan kembali dan jangan lupa juga untuk Anda yang mau nanya-nanya boleh langsung di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp kita di 082179279090 atau bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pak, nih akun YouTube RRI Pro 1 Palembang rame nih, Pak. Ini kayaknya buzzer Bapak ya. Itu follower lah ya. Followers ya Pak ya, bukan buzzer ya. Oke, saya mau sapa dulu nih yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ada Mutia, Aset Sehat Pemerintah Hebat. Waduh, ada Nata 78 luar biasa. Meriati the best lah penjelasan Pak Kaban. Oke, nanti diingetin sama Pak Kaban nih namanya siapa tadi? Oh iya. Ada Rinhaza, best bosku. Oh, kan ini buzzer Bapak nih. Ada Umik 9899, Masya Allah, tabarakallah, mantap Pak Kaban. Terus juga ada Lia Anggreni, Masya Allah luar biasa Pak, Aset Palembang keren.
Evi Kurniati mantap, terus Ratu Ahlam menyala Pak Kaban, terus Arya Dewantara terbaik. Oke, thank you ya buat yang udah komen-komen, dan kita ke WhatsApp dulu. Ini saya mau bacakan dulu WhatsApp di 0821 7927 9090. Tidak disebutkan namanya. Selamat sore Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa SDM kita juga harus mumpuni ya. Nah, dari BPKD sendiri apa yang dilakukan untuk mendukung kompetensi SDM ini? Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih ya Mbak Tata ya. Memang SDM ini kalau saya bilang ini kunci pokok ya. Iya. Jadi sebagus apapun juga hardware, kemudian software, kalau SDM-nya nggak baik, ya rasanya sia-sia ya. Nah, untuk meningkatkan kemampuan ini ada dua hal ya. Yang pertama kita lakukan ya sosialisasi, pelatihan yang secara berkala. Ya, kita sudah berapa kali mengadakan pelatihan, terutama di tahun-tahun awal kemarin ya, untuk mengundang langsung narasumber yang berkompeten dari dari pemerintah pusat ya, Kemendagri. Kemudian juga kita membuat pelatihan yang continuously ya, terus menerus. Jadi zaman gini kan di mana aja bisa belajar ya. Di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi kita ada grup ya, baik grup dalam kanal-kanal berbagai macam ya, medsos ya, kemudian WA, dan itu seluruh materi-materi yang mengenai transfer knowledge disiarkan secara terbuka, di-sharing secara terbuka kepada seluruh SDM yang ada di pemerintah Kota Palembang untuk menjadi pedoman dalam mereka bekerja sama untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas dia. Selain dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya formal yang tadi ya, kita lakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya ya istilahnya tuh informal lah ya, tapi itu continuously ya. Ya silakan. Kalau masalah pengetahuan bahasanya ini Mbak Tata ya, banjir lah. Ya, berlimpah asal ruah ya mau Pak. selancar seluncur ya, ya jangan mager lah kata Pak Wali itu, jangan males gerak ya. Nah, itu banyak ilmu dan banyak informasi yang didapat. Oke, baik. Nah, jadi sudah jawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi, silakan juga boleh langsung ke media sosial kami ya, atau ke akun YouTube RRI Pro 1 juga boleh pendengar. Nah, kita break dulu Pak, nanti kita lanjutkan kembali ya. Oke, pendengar jangan kemana-mana, masih Tata, di makasih. Ekonomi Digital. Kita masih bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, Bapak Ahmad Nasir SEAK. Masih di Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SPD sebagai Fondasi Ekonomi Digital Pemerintah Daerah. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukau Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Ada lagi, Kak? Udah cukup bang, itu aja.
Totalnya Rp330.500 ya kak. Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh. Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi. Ah, inflasi? Apaan tuh? Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa. Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya. Lagi ngapain? Kayaknya sibuk banget klik main HP. Iya nih, biasa cari keberuntungan di situs jackpot. Siapa tahu kan rezeki. Loh, kok jackpot? Itu kan sama aja main judi. Itu judi online, bro. Bahaya kalau kamu jadi kecanduan. Namanya aja cari rezeki. Siapa tahu beruntung. Ya enggak sih? Mana ada yang namanya judi itu beruntung-beruntung. Yang ada banyak ruginya. Makin kamu pasang, makin banyak duit kamu hilang. Apalagi kalau kecanduan. Yang ada, kamu malah buntung. Waduh, iya ya bro. Bahaya nih, bahaya. Ya udah, aku hapus deh aplikasi jackpotnya. Untung aja baru keluar duit sedikit. Kalau enggak, aku bisa buntung. Ah, enggak mau ah. Tobat. Ingat ya, menjauh dan hindarilah diri Anda dan keluarga dari judi online. Karena bukan untung, tapi Anda malah buntung. Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital. Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital. Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya. Tapi malah viewersnya naik Mbak ya. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Dialog Ekonomi Digital. Kita masih berbincang-bincang mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD sebagai fondasi ekonomi digital pemerintah daerah. Masih bersama narasumber kita, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, Bapak Ahmad Nasir SEAK. Dan kita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 15:50 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi masih ada waktu untuk yang mau nanya-nanya di 0711369977, 082179279090, bisa ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga aplikasi kami di RRI Digital. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya, Pak Nasir. Ini mengenai SIPD sebagai fondasi ekonomi digital pemerintah daerah. Berarti SIPD ini sudah digunakan udah bertahun-tahun ya Pak ya, mulai dari 2023 Pak? 2022? Kita mulainya itu tahun 2021, tapi sudah pelaksanaannya di akhir 2020. 2020. Iya. Oh, udah 5 tahun berjalan ya Pak ya. Pertama APBD kita laksanakan di tahun APBD 2021, Mbak Tata. Iya, sudah lumayan. Lumayan ya Pak ya. Ya, sudah lebih 4 tahun mau jalan 5 tahun ini. Pantesan udah banyak. Udah balita. Pantesan udah banyak versi-versinya ya Pak. Ya. Jadi kan udah berapa tahun, udah masuk 5 tahun, berarti ya seperti yang Bapak bilang tadi ya, ada versi 1, versi 2 ya Pak ya. Ya, mungkin orang-orangnya juga udah pada ganti-ganti kali ya Pak ya. Orang ya macam-macam bisa ya. Begitu ya Pak ya, karena saking lamanya itu ya digunakannya. Oke. Berarti ini termasuk punya manfaat besar juga begitu ya Pak ya
untuk pengelolaan keuangan daerah ya, aplikasi ini ya. Jelas ya Mbak Tata ya. Sobat-sobat RRI Pro 1, kalau SIPD ini tadi saya sampaikan yaitu untuk melakukan integrasi sistem yang selama ini ya selalu jalan sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian juga di dalam integrasinya ini juga diharapkan adanya suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Jadi kita ketahui ya, kalau sistem itu semuanya proses bisnis masuk ke sistem, sehingga semuanya akan terekam secara digital. Jadi kalaupun nanti akan ada hal yang perlu dipublikasikan, disampaikan, itu sangat transparan. Sampai kalau mau dilakukan penelusuran ulang terhadap informasi dan data, jadi rekam digitalnya semuanya sangat lengkap ya, dan semuanya tercatat ya. Dari tahun per tahun ya Pak ya. Dari tahun ke tahun. Dan itulah bentuk yang kita bilang tadi, integrasi ini meningkatkan juga transparansi dan akuntabilitas. Selain itu untuk sistem SIPD ini bisa tujuannya efektif dan efisien. Ya, kita tahu kalau masih zaman konvensional terutama ya, semuanya masih pakai kertas. Kalau sekarang kita sudah sangat mengurangi banyak ya penggunaan kertas. Semua file juga sifat kita sudah filenya filing ya, atau file-file digital. Kemudian juga kita juga sudah bisa bilang mengurangi adanya hal-hal tatap muka ya. Jadi nggak perlu lagi lah istilah bolak-balik segala macam, biar sistem saja yang mengalir ya. Jadi yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya, bahwa ini datanya sifatnya komprehensif, kemudian tidak ada aliran yang terpotong, datanya mengalir, jadi tidak ada lagi istilah kalau ini nanti di-input ulang ya. Kalau di-input ulang kan pasti ada namanya distorsi data ya. Nah, kemudian juga datanya ini sudah valid belum? Pak, ini datanya belum update. Kan nggak real ya. Sehingga juga itu mengakibatkan kualitas informasi yang pada akhirnya keputusan yang diambil berdasarkan data informasi yang tidak akurat, yang tidak valid, yang lemah, yang tidak real, sehingga keputusannya kadang kan ya tidak tepat, malahan sampai error atau keputusan yang salah. Berarti kalau misalkan berbicara soal pengawasannya, ini pengawasannya langsung dari Kemendagri atau di setiap instansi itu ada begitu Pak, tim yang mengawasi? Jadi kalau untuk SIPD-nya sendiri tadi adalah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data Informasi Pusdatin Kemendagri serta Direktorat Jenderal Bidang Keuangan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah serta Direktorat Jenderal lainnya yang terkait. Dan ini servernya ada di Kemendagri. Pemerintah daerah dalam posisi ini adalah sebagai sub admin saja ya, dan juga sebagai yang paling pokok adalah user daripada masing-masing menu yang ada di SPD. Oke, baiklah kalau begitu. Saya bacakan lagi nih WhatsApp yang masuk di 0821 7927 9090 dari 0822 6536 sekian tidak disebutkan namanya. Selamat sore. Saya mau bertanya nih Pak, pernah nggak ini mendapatkan ketidaksesuaian data atau waktu pelaporan? Iya ya, memang kadang-kala sistem ini ya namanya sistem yang dibikin ya. Ini bahasa teknis lah ya, kalau saya sering nanya ini kok datanya beda ya. Jadi ada kadang-kala antar satu tahapan dengan tahapan berikutnya itu ya ada namanya error
lalu lintas data. Hmm, Ya. hmm, hmm. Jadi ada data yang terdistorsi. Nah, maka di dalam pelaksanaan sistem, atas keluaran sistem ini ada istilah kita analis ya. Jadi enggak serta-merta Haikul yakin sistem ini udah 100% zero apa ya? error ya, Iya, enggak zero lah ya. error. Heeh. Tetap sistem ini harus kita teliti, kita cermati, dan kita analisa hasil keluarannya apakah benar-benar istilahnya tuh pada saat kita lihat integrasi dan istilah hubungan angka dan datanya itu sudah benar atau belum. Biasa kadang kan ketemulah kawan-kawan itu, Pak ini kok munculnya kurang ya, padahal di data tahapan sebelumnya sudah lengkap. Nah, itu namanya kita sebut distorsi atau adanya data tercecer dalam sistem yang ada. Oke, berarti itu masuk dalam ya sebuah kelemahan dan tantangan juga begitu ya Pak ya, untuk SPD itu ya. Hal-hal Oke. demikian kadang ya tidak menutup kemungkinan, sehingga kita juga pasti ya mencermati itulah gunanya di kantor kita itu. Kawan-kawan saya bilang kalian itu jabatannya analis, ya tolong dianalisa lah, jangan misalnya nggak tahu Pak ini udah dari SIPD, ya nggak bisa kayak gitu ya. Ya SPD itu kan cuman alat ya, ya cuman alat. Jadi ya sangat mungkin lah apa yang dia keluarkan itu salah. Apalagi kalau yang dimasukkan itu udah sampah, ya kadang kan keluarnya juga sampah. Iya. Ya, tapi kalau sudah dimasukkan benar, belum tentu keluarnya benar kalau sistem itu mungkin ada ya kekeliruan atau ada gangguan. Berarti bisa dipastikan nggak ada lagi ya Pak ya yang jawab nggak tahu Pak ya. Oh nggak boleh. Ya, Pak ini dari SIPD-nya Pak, ya nggak bisa lah. Nggak bisa ya Pak ya. Ya, Itu kan SIPD berarti cuman alat. iya, berarti Ya. kan itu salah satu bentuk peran BPKAD juga ya Pak ya untuk mendorong inovasi dan juga digitalisasinya begitu ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi kayak sistem pembayaran ya. Nah, sistem pembayaran kita juga sudah ya. Iya. Sudah menginovasikan dengan Bank Sumsel Bubble, sehingga pembayaran kita itu sudah terintegrasi ya. Iya. Istilahnya tuh SP2D online. Nah, SP2D online ke Bank Sumsel Bubble kita. Oke, berarti ini setiap kita kan Bank Sumsel ya Pak ya. Kalau misalnya berarti di tempat-tempat lain juga dia terkoneksi sama bank-bank daerahnya begitu ya Pak ya. Iya, di Bank Sumsel kan ada kita sebagai nasabah yang paling besar lah bisa dikatakan ya pemerintah daerah itu, maka kita mempunyai juga istilah tuh terkait transaksi ini sistem yang bisa kita bridging dan kita online kan untuk diintegrasikan. Oke, dan ini bisa dipastikan berarti semuanya itu sudah beradaptasi ya Pak ya, dan terelektronifikasi dan terdigitalisasi Mbak Tata. Oke, mantap ya Pak ya. Ya harus ya. Harus. Hari gini ya. Hari gini. Apa kata dunia ya Pak? Iya, bisa. Baik. Hilang dari peta dunia kita kalau masih ya konvensional nggak mau berubah ya. Benar Pak. Bahaya kalau udah hilang itu Pak. Oke, saya mau bacakan lagi nih beberapa komen yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Dari mana tadi ya, terakhir ada @Winda Nuryadina, keren Pak Kaban BPKAD Kota Palembang. Terus juga ada Nula, keren bosku. Ada Idrus juga kece. Ada Taslim, mantap bosku. Ada Elvi juga, luar biasa Pak Kaban BPKAD Kota Palembang. Oke, terima kasih. Dan ini ada lagi pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Pro 1 dari 08870656 sekian, juga tidak disebutkan namanya. Selamat sore. Pertanyaan saya mengenai kendala jaringan internet, terus gangguan sistem yang sudah saya dengarkan dari perbincangan dialog ini tadi adalah saya menangkapnya bahwa BPKAD sendiri tidak henti-hentinya untuk memberikan kompetensi SDM begitu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi
apakah BPKAD juga melakukan sosialisasi, BIMTEK dan juga peningkatan jaringan dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan juga rekan-rekan yang lainnya? Oke ya, terima kasih ya Mbak Tata ya. Pemirsa, jadi kalau dengan pemerintah pusat Kemendagri dengan Pusdatin, apakah ada koordinasi? Bukan lagi ada ya, wajib ya, wajib koordinasi. Kayak wajib lapor ya Pak? Ya, Iya. karena kita juga kawan-kawan di Pusdatin, di Kemendagri juga memonitor ya bagaimana pelaksanaan SIPD ini yang ada di pemerintah daerah, dan itu selalu ya terus-menerus dilakukan evaluasi. Jadi monitoring, evaluasi apakah ada kendala, ada gangguan, dan sampai saat ini karena Kemendagri ini mengcover Pemda se-Indonesia ya, juga dibuatlah pemerintah provinsi ya, dalam hal ini menjadi istilahnya tuh perpanjangan dari Kemendagri untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap daerah-daerah kabupaten kota dalam provinsi masing-masing. Jadi kalau kita di Palembang, kita juga mempunyai kewajiban, dan bukan hanya ke Kemendagri, ke BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Oke, ini ada lagi nih Pak, dari 08317706 sekian-sekian. Di aturan SIPD itu kan menjadi satu-satunya aplikasi keuangan pemerintah daerah nih Ya, Pak. betul. Nah, bagaimana dengan keunggulan fungsinya di akhir tahun ini dengan berkas pencarian yang banyak? Wah, ini curiga yang paham ya, ini ya Pak ya. Saya aja Ya. bacanya. Nah, inilah ya kita harapkan ya pelaksanaan apa ya ini ya, ini apa, end of the year lah ya. Oh, iya. End of the year ini sama kayak orang ya, weekend itu padat tuh. Iya. Jadi kan Padat sibuk ya Pak. padat, sibuk, ngejar target semua ya. Jadi orang-orang di kantor juga kan sudah mau tutup tahun ini, wah Iya, ini target ini gimana. Nah, maka ini jadi tantangan dan evaluasi kita. Pada kesempatan yang baik ini kita juga menghimbau ya, jangan ditunda-tunda lah ya, jangan ditumpukin di akhir tahun ya. Kalau bisa lebih cepat, kenapa dibikin jadi lambat ya? Cepat atau lambatnya ini ya kadang kan kita harapkan tidak hanya disupport dari kita saja untuk mau cepat. Tapi Kita mau cepat, tapi yang punya kerjaan itu harapannya sama, maunya cepat juga. ya. Jadi jangan ditunda-tunda pekerjaannya. Kalau sudah selesai, sudah beres ya, dan sudah lengkap berkas-berkasnya, dan pastikan ya, walaupun mau buru-buru cepat, nggak boleh kalau melanggar aturan. Jadi harus tetap ya perhatikan ya, aturannya sudah tidak ada yang dilanggar atau harus sudah terpenuhi semua. Silakan ya, jangan ditunda-tunda untuk disampaikan ke kita untuk kita proses lebih lanjut. Kalau nunggu-nunggu akhir tahun, Tambah ini ya Pak ya, tambah kenapa harus crowded ya. ditunda-tunda? Oke. Nah, ini ada lagi nih Pak dari 08193365. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa indikator utama keberhasilan pemanfaatan sistem SIPD sebagai fondasi ekonomi digital di pemerintah Kota Palembang? Silakan Pak. Oke ya. Jadi sekarang dunia ekonomi semuanya harus digitalisasi. Termasuk juga tata kelola keuangan ya. Mulai dari hulu sampai hilir di pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan daerah juga harus digital. Apa yang kita harapkan? Salah satunya yang tadi saya sampaikan adalah sistem ini efisien, efektif, ya, lebih cepat, lebih real, data-datanya lebih online ya, lebih terintegrasi, sehingga kecepatan ya ini diharapkan bisa mendorong proses keuangan serta pembangunan yang ada di daerah ini juga lebih ya istilah tuh cepat dapat dilaksanakan di tataran realnya. Jadi kalau belanja itu, kalau pajak, kalau sudah sistemnya lah bagus galo, ya
serapan anggaran APBD juga itu cepat lebih ya daripada kalau masih pakai konvensional. Sehingga diharapkan ke depan istilahnya serapan APBD ini tidak hanya kesannya ya tiap tahun numpuk di triwulan keempat. Kita harapkan mulai pelan-pelan, bukan pelan-pelan ya, kita maunya cepet-cepet, ini dapat lebih merata lagi, tidak hanya di tahun akhir saja, tetapi juga mulai dari awal tahun pekerjaan-pekerjaan pembangunan ini kalau sudah pakai sistem sudah dapat dilaksanakan dan ekonomi kita bisa cepat berputar dan bergerak, utamanya ekonomi yang dimotori dari APBD yang nanti juga pada akhirnya manfaat pembangunan, manfaat ekonomi bergerak itu seluruh masyarakat luas yang merasakannya. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini, jadi harapan besarnya gimana nih Pak terhadap penerapan SPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih digital, lebih modern dan juga lebih efisien ya Pak ya? Iya, lebih transparan. Iya, lebih akuntabilitas ya Pak ya? Iya, betul. Gimana harapannya Pak? Jadi harapannya ke depan ini ya, digitalisasi ini dalam, tadi saya katakan bahwa ini mengintegrasikan serta mendigitalisasikan, mengelektronifikasikan seluruh proses bisnis yang ada di pemerintah daerah. Jadi kalau nanti Mbak Tata ya, mau bicara mengenai digitalisasi yang ada di pemerintah daerah, sebenarnya banyak gitu ya. Apa Tidak aja tuh hanya Pak? sebatas SIPD ya. Iya. Nah, SIPD ini cuman ya salah satu ya bagian dari bagaimana digitalisasi yang ada di pemerintah daerah. Kalau berbicara e-planning, semuanya sudah digitalisasi. Untuk perencanaan kita ada istilah satu peta Indonesia. Jadi ada istilah tuh map ya, map yang menjadi basis data untuk kita melakukan perencanaan pembangunan. Iya. Kemudian juga di dalam menyusun RKPD, Oke. kita juga sudah ada digitalisasi terhadap usulan-usulan pokok pikiran dari DPRD. Kemudian sudah ada digitalisasi yang terintegrasi terkait dengan usulan-usulan bantuan baik itu hibah maupun hasil musrenbang, semuanya itu dalam satu sistem. Jadi semuanya ini mulai dari perencanaan sistem. Yang berikutnya budgeting, penganggarannya juga sistem. Yang menarik juga adalah sebenarnya dalam pelaksanaan APBD itu sendiri. Ya, nanti kalau ada kesempatan Mbak Tata, kita bisa ngobrol mengenai bagaimana penerapan ya digitalisasi transaksi keuangan daerah atau bahasanya itu ETPD. ETPD. Ya, Oke. elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Di situ kita akan ketemu yang namanya bagaimana pemerintah daerah dalam mendigitalisasinya. Kalau dulu kita kan ngomongnya cuman ya rekening giro, Oh nanti ya, transfer. pernah dengar ya, ya Pak. Kan gitu kan. Sekarang kanal-kanal pembayaran untuk penerimaan daerah, terutamanya pajak restribusi daerah, itu tidak terbatas lagi dengan istilahnya transaksi yang kira-kira masih terbatas kayak zaman dulu ya. Ya. Jadi kita bisa bayar pajak, kita bisa bayar pelayanan rumah sakit di pemerintah, bisa pakai ya kanal-kanal pembayaran misalnya dari bank BPD, bank-bank milik pemerintah lainnya, bank swasta, pakai Dana, pakai GoPay, pakai Indomaret. Ya, maaf ya ini nyebut merek nih. nggak promosi ya. Ya. Tapi kanal-kanal itu memang dibuka seluas-luasnya. Nah, sehingga ya digitalisasi terhadap transaksi pemerintah daerah itu bisa mengoptimalkan pendapatan daerah kita juga dan bisa memudahkan bagi wajib pajak dan wajib restribusi daerah. Selanjutnya
yang lagi keren ya sekarang ya. Itu bisa pakai QRIS kita. Ya. Ya. Itu baru dari sisi penerimaan daerah. Nanti kita ketemu namanya ya untuk melakukan ya ini kita bisa ngobrol juga masalah TP2DD ya. Tim percepatan pelaksanaan ya untuk digitalisasi daerah. Ya. Kemudian kalau Mbak Tata mau digitalisasi daerah untuk pengadaan barang dan jasa. Banyak ternyata ya Pak ya. Banyak sekali. Nanti Mbak Tata udah pernah dengar orang pemerintahan belanjanya di e-commerce, di marketplace, ya nanti pakai e-katalog ternyata gitu bukan individu aja ya Pak, kantor juga kayak gitu ya. Iya, kita bayarnya juga pakai transaksi. Ya, semuanya sekarang pembayaran belanja daerah ini Mbak Tata, transaksinya sudah digital. Dengan kita tidak lagi adanya transaksi tunai atau semuanya transaksi non tunai atau cashless ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Jadi berarti dengan memanfaatkan SIPD secara optimal ini Kota Palembang juga membangun ekosistem tata kelola yang modern ya Pak ya, efisien dan responsif ya terhadap kebutuhan masyarakat maupun dinamika ekonomi digital ya. Dan komitmen ini pastinya memang untuk terus memperkuat kapasitas digital aparatur dan mengembangkan pemanfaatan data secara cerdas yang akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa SIPD ini benar-benar menjadi pondasi kokoh ya bagi kemajuan ekonomi digital di Kota Palembang. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Nasir sudah bersama RRI Pro 1 Palembang sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kesempatan lainnya kita akan membahas yang lain-lainnya lagi. Ternyata cukup banyak begitu ya Pak ya, di dalamnya nggak cuma ada SIPD aja ya. Betul sekali. Yang ini juga pastinya memberikan edukasi kepada pendengar dan juga masyarakat kita yang mendengarkan siaran kita di sore hari ini ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sobat-sobat RRI Pro 1. Terima kasih. Baik, kita sudah berbincang-bincang mendengar bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, Bapak Ahmad Nasir SEAK, mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD sebagai fondasi ekonomi digital pemerintah daerah. Nah, jangan kemana-mana. Selanjutnya nanti setelah ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi terupdate dari Lampung, Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, dan juga masih banyak lagi ya Bangka Belitung ya. Kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Bengkulu. Tetap di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital.